Jangan ke Medan, banyak copet katanya. Apanya kalian nih? Tak tahu kalian di Medan tuh hebat-hebat kori-korinya. Kenapa kami tak pernah jumpa kori? Karena kau tak ke masjid. Main kau di terminal, hilang dompet kau. Karena kadang kita ini mengaji kiki. Habis itu selesai, apa kata Ustaz itu tadi? Kiki. Ada orang di luar sana rupanya. Masya Allah, kusangka pokok kayu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Banyak betul ayam. Berkah. Barakatin, dibukakan Allah barokah. Jadi kalau dari mulai saya urutkan dari awal tadi, makanan yang barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sama-sama lontong sayur satu piring. Saya makan lontong sayur, bapak makan lontong sayur, ibu makan lontong sayur. Sama-sama satu piring. Tapi ada yang barokah, ada yang tidak. Bukan pada sendoknya, bukan pada kuahnya, tapi pada barokah setelah dimakan itu jadi apa dia? Ada orang satu piring lontong tuh berubah menjadi kolesterol, darah tinggi, mati. Ada yang berubah dia menjadi asam urat, tak mati tapi setengah mati. Tapi ada dia sepiring itu tegak tulang belakangnya, bisa dia sholat duha, bisa dia bersilaturahim, bisa dia berzikir, ikut dia gotong royong masjid. Kira-kira lontong mana yang berkah? Lontong sayur lah Pak Ustaz. Jadi makna berkah itu kalau dia membawa kita kepada perbuatan baik, ada kelebihan yang baik-baik, barulah disebut dia dengan berkah. Begitu juga dengan berkah anak. Barakallahu laka fil mawhub. Semoga anak kau ini berkah. Sama-sama kelas 3 SMP. Sama lahir jadi bulan yang sama. Kau dengan anak Pak Agus sebaya kalian. Cuman beda beberapa jam aja kalian lahir. Dia lahir siang, kau lahir malam. Itu maka kau agak hitam sedikit. Sama seumur, sama-sama kelas 3 SMP, sama-sama umurnya 15 tahun. Tapi ada yang berkah, ada yang tidak. 15 tahun kelas 3 SMP hafal Quran 15 juz. Taat kepada orang tua, menyenangkan hati. Sore-sore pakai baju koko, pakai sarung. Kemana kau nak? Ke Masjid Al-Amal, Kampung Banten, Helvetia. Hati siapa yang tak senang? Yang satu lagi 15 tahun ngelem aja kerjanya. Putus surat leher emaknya untuk membangunkan sholat subuh, tak bangun. Sholat maghrib, besitu azan bersaut-saut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ pula lah dia menyetel knalpot yang baru dipotongnya itu. Yang satu berkah, yang satu tak berkah. Yang satu punya kelebihan amal soleh, yang satu tak punya apa-apa. Begitu juga ketika kita doakan orang menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sama hari pernikahannya, hotelnya pun sama. Yang satu akadnya pagi, yang satu akadnya sore. Cuman beda jam booking saja. Penceramahnya pun sama. Ustaz Somad juga dimintakan orang nasihat pernikahan. Pak Kuahnya pun sama. Pasangannya pun sama pula. Kembar pula pengantin tadi. Tapi yang satu Masya Allah, setelah 10 tahun, berapa anak si Anu? Entah 4 entah 5 Pak Ustaz. Pokoknya asal lahir sebulan kemudian hamil balik bininya. Ada keberkahan yang luar biasa. Anak yang pertama di mana? Pesantren Gontor. Anak yang kedua di mana? Di Tebu Irang. Anak yang ketiga di mana? Di Lirboyo. Anak yang keempat di mana? Sekarang sedang berada
di tahfiz Quran di Kerapiak Yogyakarta. Yang kelima kemana? Masih TK lagi Pak Ustaz. Anak si Anu, yang satu jadi hantu. Tak ada keberkahannya. Jadi yang kita mau cari hidup ini adalah berkah. Ada masjid itu besar masjid, tapi tak teratur. Masjid Al-Amal kecil. Ini namanya masjid minimalis. Tapi berkah dia. Bingung kita tadi. Kenapa jamaah laki-laki semua? Rupanya perempuan dimuliakan dia. Masya Allah, tabarakallah. Berkah. Lampunya pun cantik, luar biasa. Berdoa di masjid ini makbul karena dekat ke langit. Berkah. Masjidnya memang kecil, tapi AC-nya banyak. Ada masjid itu besar, kipas angin pun payah. Nah, ini keberkahan yang luar biasa. Ibu tuh menengok kita di dalam macam menengok ikan mas koki. Macam dalam akuarium gitu. Luar biasa. Hendaknya keberkahan ini selalu menyertai hidup kita, insyaallah. Umur juga begitu. Barakallahu fi umri. Semoga umurmu berkah. Apa yang dimaksud keberkahan umur? Sama-sama 30 tahun. Sama-sama 30 tahun. Tak lebih tak kurang. Tapi yang satu ini umurnya berkah. Bangun pagi, sholat subuh. Setelah itu dengar ceramah. Setelah itu sholat sunat isyraq. Yang satu ini bangun jam 9.30. Rezeki sudah dipatok, ayam dimakan kucing, diterkam singa. Apapun tak dapat dia lagi. Tak ada keberkahannya sama sekali. Yang satu ini perjalanannya rumah, masjid, tempat kerja, menyantuni anak yatim, fakir miskin, membantu du'afa. Yang satu nih rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, tabrak truk mati. Tak ada keberkahannya sama sekali. Jadi maksud refleksi 2022 tadi maksudnya supaya dari mulai Januari ini sampai ke Desember 2022 nanti berkahlah, hendaknya jangan cuma mengusuk-ngusuk tapak kaki aja. Mudah-mudahan berkah usia kita insyaallah. Amin. Berkah anak, berkah bini, berkah rezeki, berkah umur, berkah tetangga, berkah sahabat, berkah. Air minum ini pun berkah luar biasa. Sama-sama isinya 330 ml. Tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Isi botol ini 330 ml. Tapi yang satu berkah. Kenapa? Yang satu isinya teh manis. Warna lebih dia. Rasa lebih juga dia. Tapi tidak selamanya yang berwarna dan berasa ini bisa menjadi obat. Inilah penyebab diabetes meletus. Inilah penyebab gigi kuning. Karena tersangkut daun-daun teh itu. Teh itu ada warnanya. Cobalah simpan teh ini 1 hari. Buat teh hari ini, besok pagi tengok belendir, membusuk. Itulah masuk ke dalam badan kita. Makanya Ustadz bagus dikasih air putih. Serba salah pengurus masjid. Dikasih air putih, disindirnya tak ada teh. Dikasih air teh, minta air putih. Sekali lagi datang Ustaz ini, tak usah kita kasih air. Masya Allah, tabarakallah. Jadi syarat mau dapat berkah itu yang pertama, menurut ayat yang dibaca oleh Ustadz Khairi. Kira-kira berapa lah umur Ustadz Khairi? Ada 30 tahun? Belum. Berapa Ustaz? 26 tahun. Juara 1 MTQ Internasional 2021. 26 tahun juara MTQ Internasional. Dikumpulkan semua orang di dunia ini. Juara 1 orang Medan. Hebat tak orang Medan? Hebat. Maka kalau ada orang Medan tak pandai mengaji, pindahlah ke Medan. Buat macet Medan aja. Hebat. Itu di samping Sungai Deli itu dulu. Samping Sungai Deli, belakang rumah sakit Gelugur Bypass. Ada orang Medan namanya Syekh Azra'i Abdurrahman.
15 tahun di Makkah, mengajar di pesantren tahfiz Quran Al-Falah di Makkah. Bukan sekedar belajar, mengajar pula lagi. Adiknya namanya Syekh Asmu'i, dosen di Tabuk di Saudi Arabia, orang Medan. 4 kali musabaqah tilawatil Quran internasional, dikumpulkan qori-qori dari Mesir, dari Maroko, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Yaman. Dia dewan jurinya musabaqah. Orang Medan, hebat orang Medan. Makanya kalau saya nonton di TV kadang dibilang orang, jangan ke Medan, banyak copet katanya. Apanya kalian ini? Tak tahu kalian di Medan tuh hebat-hebat qori-qorinya. Kenapa kami tak pernah jumpa qori? Karena kau tak ke masjid. Main kau di terminal, hilang dompet kau. Kita husnuzon aja. Jadi tak boleh kita suuzon. Kalau ada yang memasukkan duit ke dalam, berarti sedekahnya namanya sedekah manual. Kalau ada yang tak memasukkan duit, jangan bilang dia pelit. Dia langsung namanya transfer banking. Balik dari sini ditransfernya insya Allah. Amin. Balik dari sini tak ditransfernya, tengok aja lah. Macam-macam datang. Ada jantung koroner, ada kanker tulang. Apalagi kalau perempuan tak mau bersedekah. Kadang laki-laki itu hilang dilarikan pelakor. Bukan nakut-nakuti, cerita aja. Tapi cerita ini fakta, nyata. Kalau ibu tak percaya, cobalah tak diisi kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami datang pengajian subuh ini mau menenangkan hati kami, Pak Ustaz. Kami ini sudah risau dengan Covid ini. Susah kami dengan kesulitan-kesulitan hidup ini. Di jalan kami susah, macet, kena tilang pula. Asapnya bukan main, pencemaran udara. Di rumah pun kami gelisah, selalu mati lampu. Sinetron pun kami tonton naik darah tinggi kami menengoknya. Jadi maksud kami datang ke masjid mendengar pengajian Ustaz Somad ini mau mendatangkan berkah, menenangkan hati kami. Begitu kami sudah mau tenang, menengok kotak ini, naik darah tinggi kami. Kata jamaah, ada sebagian jamaah yang ngomong, kotak ini sebetulnya tak perlu terlalu banyak di tempat laki-laki, karena memang mereka ini yang kerja, tapi duitnya dipegang bininya. Nama persatuan mereka ini persatuan laki-laki takut bini. Orang-orang seperti ini nanti waktu dikubur tak disiksa malaikat lagi. Kata malaikat tak usah disiksa karena udah tersiksa betul mereka di dunia. Apa yang dimuliakan? Bapak boleh tersenyum, tapi di tengah jalan waktu balik nanti betul juga kata saya. Insya Allah berkah umur kita pagi. Jadi tergantung kita tempat ini menemukan berkah. Alhamdulillah. Jadi caranya mendapatkan berkah itu yang pertama adalah menurut ayat yang dibacakan Ustaz Khairi tadi, khairi, namanya pun berkah. Khair itu artinya kan baik. Kalau jumpa kita sama orang, kaifa haluk bi khair. Kaifa haluk itu bahasa Inggrisnya biado. Biado. Biado itu artinya apa kabar? Biado bahasa mana biado? Madinah, bukan Madinah Munawwarah. Biado. Masuklah orang Madinah tadi ke rumah makan Padang. Biado, datang orang Padang. Babi ndak do, nana do kamu. Gara-gara salah paham bahasa. Ini bahasa. Sama macam saya subuh nih. Hampir saya bahas tentang kusuk-kusuk tapak kaki tadi. Betapa pentingnya bahasa. Itu makanya di awal pembahasan tentang barokah tadi yang saya bahas bahasanya dulu. Bahasanya barokah itu apa? Setengah jam saya sudah ngomong bahwa kesimpulannya barokah itu artinya lebih dari yang lain dalam kebaikan. Karena banyak juga yang lebih dari lain. Anakku nih Pak Ustadz lebih dari yang lain. Apa? Lebih dajal. Lakiku tuh Pak Ustadz lebih dari laki lain. Apa? Lebih gatal. Bukan itu maksudnya. Lebih itu maksudnya lebih.
Ustadz Somad itu kalau dibanding sama ustadz-ustadz lain lebih deh. Apa lebihnya? Lebih panjang detailnya. Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA. Dulu pertama saya pulang tak ada pakai detail-detail. Asal diundang sama orang masjid, yang kalian tulis detail-detail tuh saya bilang. Tulis saja di situ penceramah Ustadz Abdul Somad. Udah, cukup. Yang sama-sama riak pakai detail tuh saya bilang. Adalah koran di Riau. Koran di belakangnya itu iklan jual minyak lintah, obat kuat. Nama penjualnya Ustadz semua. Jadi lama-lama saya bingung. Ini banyak orang di Pekanbaru ini tak bisa membedakan mana Ustadz penceramah, mana Ustadz lintah. Nah, itulah asalnya ditulis di ujung Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya orang jangan salah telepon. Takutnya telepon, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, ada minyak tuh lagi kan. Kacau gitu kan. Tapi bukan berarti titel ini dibuat-buat suka-suka hati aja, enggak. Ada juga. LC itu dari Al-Azhar Mesir. Jadi siapapun yang tamat Al-Azhar, LC di ujungnya. LC itu singkatan dari licence. Bahasa Inggrisnya license. Kalau di Malaysia kita baru boleh bawa mobil kalau ada mana lesen awak. Tempat kita apa? SIM. Surat izin menceramahi orang. Sudah di LC. Ada tetanggaku Pak Ustaz lama di Mesir tak tamat, kenapa LC juga? Oh itu LC-nya lain. Lama di Kairo. LC. Lalu sudah itu MA. MA itu dari Maroko 2 tahun. Di mana Maroko itu Pak Ustaz? Dekat dari Maroke katanya pula. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Naik ke atas baru Liverpool. PSNS agak jauh. Nah, situ letak Maroko itu. Habis itu doktor, itu S3 di Sudan. Mesir, di bawahnya Sudan. Kemudian Laut Mediterania, lalu kemudian Saudi Arabia. Kalau dari bawah Saudi Arabia, Laut Mediterania, Sudan, naik ke atas Mesir, naik ke atas, tengok aja lah peta apa yang kayak. Lalu kemudian profesor dari Brunei Darussalam, namanya Universitas Islam Sultan Syarif Ali, salah satu sultan di Bandar Sri Begawan, dijadikan nama. Disitulah saya belajar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama sebut nama Allah. Syarat yang kedua iman dan takwa. Syarat yang ketiga berkah adalah ketika dia melimpah kepada orang lain. Melimpah kepada orang lain. Singa kalau dia dapat binatang buruan, berburu singa, berburu kijang. Setelah dapatnya diterkamnya, dimakannya yang lembut-lembut, perut, leher, habis itu ditinggalkannya. Lalu akan dimakan oleh serigala. Serigala pun tak mau makan habis. Kenapa? Disisakannya lagi untuk kucing hutan, untuk anjing-anjing kecil. Anjing-anjing kecil pun tak mau makan habis. Disisakannya tulang-tulang untuk semut-semut dan serangga. Binatang pun berbalik. Orang sekarang rumah makan, ikan bakar, tulang lunak. Menetes air mata kucing nengok. Wah, tak dapat pula lagi ya. Habis jatah kucing. Kematian kucing pinggir jalan. Tak berbagi kepada orang lain. Jud tasud, berbagilah, maka kau akan jadi pemimpin. Kenapa singa itu menjadi raja hutan? Bukan karena gondrongnya, tapi karena dia mau berbagi, tak dihabiskannya semua makanan. Beda sama babi, dia habiskannya semua. Kadang-kadang ucapan-ucapan itu walaupun nampaknya lembut, tapi menyinggung perasaan hati orang. Kalau kita tak sanggup berbagi, paling tidak cakap jangan kasar. Apa kata ucapan babi waktu mau dekat-dekat Idul Adha? Selamat Idul Adha kambing.
Apa tak sakit hati kami? Diam kau babi. Kau bilang aku, ini apa nih? Memang babi kau. Qaulun ma'rufun, cakap yang lembut, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada berbagi, yatsma'uha adza, tapi menyinggung hati perasaan orang lain. Kalau mau nyekolahkan anak yatim, sekolahkan aja, tapi jangan diungkit-ungkit. Kau dulu yatim, mati bapak kau. Kalau tak ku sekolah, kau udah jadi hantu kau sekarang. Wah, hancur hatiku menang di kau. Galak patah boleh disambung, kaca yang retak boleh direkat, hati yang hancur mana obat akan dicari. Boleh untuk update status pagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka barokah ini, bagaimana cara mendapatkan barokah? Yang pertama, menyebut nama Allah. Itu yang pertama membuat barokah itu turun. Sekarang orang tak pula menyebut nama Allah. Atas nama apa? Atas nama cinta. Tak boleh nyanyi di masjid. Kalau di Tanah Lapang 3 album kita selesaikan. Atas nama Allah. Sama-sama tidur, tapi yang satu tidurnya bernilai ibadah, barokah. Yang satu tidurnya tak bermakna. Kenapa? Yang satu menyebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca. Karena kadang tak dibaca pun mau tidur. Kalau ada orang yang kena penyakit tak bisa tidur, nama penyakitnya insomnia, pergi ke dokter spesialis otak, pergi ke psikiater, psikolog, tak bisa tidur, dikasih minum obat baru bisa tidur. Mudah saja kalau dia mau tidur, bawa dia ke masjid Amal El-Petiani, duduk di depan di hari Jumat. Begitu naik hotel, belum pernah saya marah menyindir jamaah tertidur waktu sedang pengajian. Itu jamaah-jamaah, kenapa tidur saya sedang pengajian? Belum pernah. Pernah kalian dengar saya ceramah mengamuk gara-gara jamaah tidur? Tidak. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tidur waktu pengajian, menunjukkan ustadz itu berhasil menenangkan hati dia. Berapa banyak orang hatinya yang tak tenang sekarang. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa punya mobil mahal, punya mobil bermerek, tak saya sebutkan mereknya, takut saya jadi iklan gratis untuk dia. Tak bisa tidur. Orang di Medan naik sudako tuh tidur. Masih ada sudako lagi? Ada angkot. Tidur sampai kelewatan gang. Salahnya pula supir. Kenapa kata kau bangunnya? Mana aku tahu kata dia. 3 kali melewati polisi tidur, tak terbangun juga. Bayangkan betapa barokah turun. Barokah mata adalah pada saat tidurnya itu bernilai ibadah. Berangkat saya habis subuh dari Pekanbaru, sampailah di Kuala Namu. Dari Kuala Namu langsung pula acara di salah satu rumah, tak boleh saya sebutkan. Nanti saya sebutkan rumahnya. Alah, sok mantap kali Ustaz. Habis dari situ lalu kemudian kami pergi kemana kita Bang Iqbal? Habis dari ke Siantar, Pematang Siantar. Habis Pematang Siantar langsung pula lagi kami ke Air Batu, Kabupaten Asahan. Dari mulai pada subuh sampai malam. Ditanya orang, di mana Ustaz tadi istirahat? Di mobil. Bisa Ustaz tidur di mobil? Kami Pak Ustaz, kalau tak di tempat tidur, tak bisa tidur. Saya diberikan Allah SWT kemudahan tidur. Asalkan terduduk saya di mobil itu tertidur. Asal duduk saya di pesawat tertidur. Naik helikopter lah kan. Tertidur juga sudah. Heran bapak-bapak itu sudah ada. Ustaz, bisa Ustaz tidur di helikopter tadi? Bapak tengok saya tidur. Iya. Kenapa Pak? Saya Pak Ustaz, takutnya saya helikopter itu jatuh. Jadi tak bisa saya tidur kan? Allah mengasih saya jam istirahat biar supaya nanti bisa berceramah. Karena kalau makan bisa ditahan, tak minum bisa ditahan. Tapi kalau orang tak tidur, bergoncang dunia.
Bapak cobalah tak tidur agak 2 hari 2 malam. Cobalah tak tidur dari ini 2 hari 2 malam. Habis itu balik ke rumah. Bini orang macam bini kita macam bini orang. Bawa bayang-bayang dunia ini juga deh. Orang kalau sampai kurang tidur. Jadi tidur yang berkah adalah ketika disebut nama Allah. Makan juga begitu. Makan itu kalau tidak dibaca nama Allah, ikut setan makan sama kita. Ada orang makan, tak kau sebut nama Allah. Tidak Pak Ustaz. Ikutlah setan sama kau. Biar aja ikut, lauknya tak enak. Mau kuprank setan tuh katanya. Apalah ceritanya. Mau enak tak enak lauk itu kita tetap menyebut nama Allah. Bukan sekedar untuk menjauhkan setan, tapi biar supaya dia menjadi darah daging, supaya kita semangat beribadah. Saya yakin dan percaya, ini yang datang subuh di Masjid Amal Helvetia ini orang yang makanannya menjadi darah daging karena membaca nama Allah SWT. Anakku nih Pak Ustadz, malu aku membawanya bertamu ke rumah kawan. Habislah toples disipaknya pecah. Lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Semana nih Pak Ustadz? Nanti kalau aku jawab kau jangan tersinggung ya. Kenapa Ustaz? Mungkin dulu ikut setan perang serta. Tak membaca doa. Memang betul Pak Ustaz, lupa doa. Di antara yang menyebabkan berkah adalah doa. Ini sekarang banyak orang tak mau lagi berdoa. Habis sholat pun tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam tak makan 3 hari. Alhamdulillah Ustaz Khairi, dibacakannya jadi kita masih berdoa. Sejuk hati kita mendengar suaranya. Sekarang banyak imam tak mau berdoa. Habis sholat diam aja deh. Saya tanya, Pak Imam tak berdoa? Doalah kau sendiri. Ada pula orang habis sholat dia tak mau berdoa. Oh saya tanya, kau tak berdoa? Doa yang lama aja belum dikabulkan, ngabulkan dia tambah lagi. Anggapnya doa ini macam proposal ke kantor wali kota, ke kantor pejabat dianggapnya. Kita tak tahu doa kita yang minta dikabulkan Allah entah tidak, tapi kita husnuzon. Allah masih menahannya, menunggu waktu yang tepat karena semua akan indah pada masanya. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa maghrib sekarang? Oh Ustaz ini pula tiba-tiba nanya maghrib. Hah? Setengah 7. Kalau maghrib jam 6.30 berarti jam 6.30 pagi sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Begitu cara mengukurnya. Kalau menengok matahari terbit payah. Zaman dulu tak ada jam. Jadi kalau orang mau sholat zuhur tengok ke atas. Nampak matahari, tengok bayang-bayang. Letakkan, pacakkan tombak. Kalau bayang-bayangnya sudah nampak, baru masuk waktu zuhur. Mau sholat asar, tengok lagi. Kalau sama tinggi bayang-bayang dengan kayu, lewat sedikit, masuk waktu asar. Mau maghrib, tengok. Kalau sudah memerah arah barat, maghrib. Isya, tengok. Kalau tak ada lagi merah, sudah habis hitam gelap, isya. Subuh, tengok. Fajar 2, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Membelah di atas. Zaman sekarang orang tak menengok itu. Percuma dia menengok. Dari pagi sampai petang di rumah aja tak keluar rumah. Apa? Game online. Untunglah handphonenya masih soleh. Namanya smartphone. Masuk waktu zuhur, azan handphone. Masuk waktu asar, azan handphone. Inilah handphone yang barokah. Yang punya pula tak barokah. Bolak-balik handphone itu azan, dia tak sembahyang. Makanya nanti banyak handphone yang masuk surga. Yang punya masuk neraka jahanam. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama kalau mau mendapatkan berkah adalah menyebut nama Allah. Bismillah. Syarat yang kedua, walau anna ahlal qura amanu. Amanu artinya percaya. Wattaqau, bertakwa. Ini banyak orang yang tak paham tentang marilah kita beriman, marilah kita bertakwa.
Pas ditanya, apa beda iman sama takwa? Iman tuh ya iman, takwa tuh ya takwa. Bedanya apa? Tak usahlah kau tanya-tanya. Dari kecil aku udah mengkaji masalah ini. Di Jalan Gatot Subroto ada razia. Percaya bahwa di Jalan Gatot Subroto, jalan arah ke Binjai ada razia, itu berarti iman. Beriman kepada razia. Karena percaya bahwa di Jalan Gatot Subroto dari Medan ke Binjai ada razia, maka sebelum berangkat ditengoknya helmnya, yakinkan bunyi klik. Ditengoknya dompetnya, ada SIM, ditengoknya tanggal SIM, jangan-jangan sudah mati. Ditengoknya STNK, apakah sudah bayar pajak kendaraan. Siap menghadapi razia, itu namanya takwa. Jelas? Oke, kalau tak jelas, kita kasih contoh lain. Pergi ke rumah sakit, datang dokter, diambilnya balon berwarna hitam. Itulah lagu yang tak ada dalam balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Hitam tak ada. Balon hitam itu paling ditakuti, karena itu hanya ada di puskesmas. Yang dipencet-pencet. 180 per 170. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kata orang puskesmas itu maksudnya jenazahnya payah nanti ngurus. Ibu darah tinggi nih gara-gara makan kolesterol. Percaya kepada dokter puskesmas bahwa kita kena darah tinggi, itu namanya iman. Beriman kepada dokter puskesmas. Lalu kemudian tidak makan daging kambing, tidak makan gulai kambing, tidak makan sop kambing, tidak macam capcay kambing. Rajin olahraga karena takut nanti pecah pembuluh darah, maka mengikuti saran dokter itu disebut dengan takwa. Jadi kalau mau berkah syaratnya iman dan takwa. Sekarang banyak orang percaya ada razia di sana. Iya percaya aku razia. Kenapa kau tak pakai helm? Kita tes saja. Begitulah keadaan umat ini sekarang. Percaya dia ada azab kubur, percaya dia ada neraka, percaya dia akan masuk neraka kalau tak beramal, tapi dia tak sholat. Ini orang berarti tidak seimbang antara iman dan takwa.